Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftil Hidayati, NIM 2012111665, kelas 1A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan menampilkan hasil PPT saya, yaitu tentang teori pengembangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah ilmu diartikan sebagai introdusyabiah kikotih, mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science berarti dari bahasa Latin dari kata scio, scire, yang berarti tahu. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Metode pembenaran ilmu. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan metode berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka, kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah bersifat: 1. Sistem ilmiah harus bermetode. 2. Bersifat sistematik. 3. Sifat yang universal. Pancasila sebagai sistem filsafat: 1. Bersifat menyeluruh. 2. Bersifat koheren. 3. Bersifat konsepsional. 4. Bersifat spekulatif. Teori kebenaran Pancasila. 1. Teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. 2. Teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, 1. Pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. 3. Teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Perkembangan ilmu di Indonesia. Dalam perkembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus untuk tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedahan yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 3 contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan yaitu: yang pertama, seperti Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi atau filsafat negara. Yang kedua, seperti Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, seperti Pancasila sebagai paradigma ilmu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.